Mentor yang baik adalah mentor yang berani memberi masukan sesuai kebenaran firman Allah, bukan untuk nyenengin kita. Nah, nasihat yang baik yang kedua itu nasihat yang sesuai firman Allah, bukan yang menyenangkan manusia. 1 Tesalonika 4 dan ke-6. Kita baca sama-sama. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ayat ke-6, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Jangan jadi orang yang suka cari muka. Katakan kanan kirimu, jangan jadi penjilat. Jangan cari muka sama manusia. Senangkan hati Allah. Katakan amin. Mentor yang baik adalah mentor yang berani memberi masukan sesuai kebenaran firman Allah, bukan untuk nyenengin kita. Mungkin masukannya itu tajam dengan tongkat, yaitu kedisiplinan, melukai hati. Tapi Anda harus cari yang begini. Kadang-kadang saya gemes kalau suami saya kan orangnya very very nice. Benar-benar ramah, friendly, and very very warm person. Tetapi ketika ada leader yang bersalah, suami saya tidak setajam saya ketika menegur. Cenderung lebih jaga hubungan karena dia orang hubungan. Banyak tipe-tipe seperti Pak Jojo, orang-orang hubungan. Di sini siapa yang tipenya kayak Pak Jojo? Friendly, marketing abis. Ada ya? Dengar baik, nothing wrong to be friendly, bahkan di dalam pelayanan kita saling membutuhkan. Kalau setiap kali orang sama saya jedar-jedar ya sakit hati semua, betul? Tetapi ada kalanya saya greget ketika begini, ketika kami konseling. Jelas-jelas istrinya bilang sama saya, dia dipukulin sama suaminya. Saya bilang saya lapor ke suami saya. Si itu tuh dipukulin tuh sama suaminya. Ayo kamu tegur. Wah gitu kan. Karena maksud saya nangani istri, kamu nangani suami. Satu kali suami saya bilang, sabar. Nanti kita Zoom. Oke deh. Kalau Zoom bisa menyelesaikan, ayolah gitu kan. Tapi kerap kali istrinya kasih kabar saya. Dia kasih rekaman CCTV. Istrinya dijenggut, jatoin ke lantai, diinjek. Hamil pun masih begitu. Pernah dilempar kursi, berdarah biru dan difoto kasih lihat saya. Amarahku, wah udah kayak terbakar saya. Pengen tak apain nih cowok. Pernah jam 2 pagi saya ditelepon. Tolong saya dipukulin, tolong saya. Saya bilang sama Jojo, ayo bangun, kita pergi sekarang. Wah pengen gue ambil apa nanti di rumahnya, gue bawa apa nih ya. Iya dong, laki-laki pengecut tukang pukul istri. Awas ya, kalau ada yang suka pukul istrinya, pengecut kamu. Saya bilang, kalau ada masalah selesaikan, gak usah pukul-pukulan, bener gak? Kemudian kami Zoom, akhirnya ketika Zoom dengan tenang suami saya berkata, mari kita berdoa. Sedap, berdoalah kami. Selesai, amin. Gue udah gak sabar, marah saya. Suami saya bilang, kenapa kok kalian bisa begitu? Coba ceritakan, kenapa kalian berantem? Apa akar masalahnya? Perlu. Gembala tuh harus begitu, benar? Saya tuh udah panas, sudah membara gitu kan. Tapi setelah suami saya ngomong panjang lebar dan dalam, ada saya dengar dia, you stop, gak boleh pukul istri gitu kan. Saya langsung, hey berhenti pukul istrimu. Dalam hatiku, awas kamu tak datangi kamu. Berhenti pukul istrimu. Kamu gak berhak lakukan itu. Dia hamil kamu gebukin. Laki-laki macam apa kamu? Saya marahin. Gak peduli gue lu kaya. Betul gak? Suami saya bilang gini, nanti dia gak mau ke gereja lagi. Biarin. Gak butuh saya jemaat yang gak mau dengar kata gembala. Anda duduk di gereja ini gak mau dengar khotbah. Mau dengar khotbah cuma buat hehehe. Ngapain emang gue pelawak? Kagak ya. Dengerin khotbah, hidupi. Hidupmu harus berubah, berbuah supaya masuk kerajaan Allah. Katakan amin. Haleluya. Ngapain manas-manasin kursi gereja? Banyak yang numpang tidur loh gak? Tadi saya khotbah sore, ada yang gini.
Terus saya terganggu kan karena di depan mata baris ketiga. Langsung saya bilang gini, tuh teman sebelahnya kasih tahu nanti bentar lagi jatuh tuh dia. Dia udah kayak di kapal gitu tidur. Ngek gitu. Yang tadi siang lebih parah. Nganga di tengah situ. Astaga, bayangin lu pengkhotbah udah semangat kayak gini masih bobo aja loh. Makanya saya bilang orang Kristen dengar khotbah harus hidupi, amin. Punya mentor galaknya kayak gini, masih gak berubah. Gak sabar saya.